Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Siapa percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan. Mari kita sambut, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini, amin. Haleluya. Hari ini ada satu tema kebenaran firman yang saya mau sampaikan dengan judul My God Shall. Tuhanku yang akan melakukannya. My God shall. Tuhan yang akan melakukan. Ini adalah kabar baik luar biasa, saudara. Ketika kita hidup, banyak sekali kita menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Iya atau iya, saudara? Seringkali ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, kita rasa aku gak mampu, Tuhan. Dan aku gak bisa, Tuhan, menyelesaikan ini, aku gak bisa. Mengubahkan orang ini, aku gak bisa. Adik saya pernah sampaikan dulu, saudara, yang bisa mengubahkan hati seseorang itu hanya Tuhan. Dulu adik saya gak mau pelayanan, udah diajak sama temennya, diajak sama istrinya, ayo pelayanan, gak mau pelayanan dulu. Sampai suatu saat Tuhan sendiri yang menggerakkan hatinya, akhirnya dia mau pelayanan. Saudara, ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita sendiri gak bisa mengubahkan. Bahkan orang-orang di sekitar kita gak bisa mengubahkan. Mau sih tolong, tapi gak mampu. Hari ini ada kabar baik buat kita. My God shall. Tuhanku yang akan melakukannya bagi aku. Apa yang saudara dan saya gak sanggup, Tuhan selalu sanggup. Apa yang saudara dan saya tidak bisa selesaikan, Tuhan sanggup selesaikan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala hal. Apa ada yang terlalu sukar bagiku, kata Tuhan? Apakah ada yang mustahil bagiku? Tidak ada. Sebab itu saya selalu diingatkan juga dengan kebenaran firman ini yang ada di Mazmur 138 ayat yang ke-8. Ini juga yang saya taruh di Instagram saya, saudara. Kita baca dari terjemahan baru. Terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita baca dari IMB. Kita baca bersama mau ya? 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Wow. Apapun persoalannya, kita katakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini dari terjemahan baru. Yuk kita baca bersama dari IMB. Ya. Dalam Mazmur 158 ayat 8. 138 ya, sama dengan yang tadi. Kita baca bersama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Tadi kita baca dalam terjemahan baru, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Di IMB dikatakan bukan hanya diselesaikan, Tuhan akan menyempurnakan segala yang ada di dalam kita. Ya Yahweh, kasih setiamu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan tanganmu. Apa yang difirmankan Tuhan, itu yang akan digenapi oleh Tuhan. Saat ini, saudara gak mampu, tenang aja. Tuhan selalu sanggup. Bahkan dikatakan tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Kebenarannya saudara, Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Kalau Tuhan dulu sudah pernah tolong, saat ini dia akan melakukan lagi. Dan nanti ke depan dia akan terus lakukan buat saudara dan saya. Kenapa? Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena kita adalah perbuatan tangan Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan yang ambil alih kendali atas kehidupan kita. Sebenarnya saudara dan saya tidak menanggung persoalan itu sendirian. Tetapi Tuhan yang sudah menanggung semuanya bagi saudara dan saya. Kita melihat firman Tuhan. Kita itu adalah buatan tangannya. Kita itu made in heaven, saudara. Kalau kita lihat ada baju-baju ya,
tulisan made in Bangladesh, made in China, kalau ada lihat produk made in mana gitu ya. Ada tulisannya, ini buatan mana sih? Buatan Indonesia, buatan China, buatan Korea. Nah tapi dalam kehidupan kita itu ada labelnya, made in heaven. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita yuk baca sama-sama ya. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-15. Sedemikian berharganya saudara dan saya. Pemazmur katakan, tulang-tulangku tidak tersembunyi daripadamu. Pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi. Ketika aku dirajut di kedalaman bumi. Tangan Tuhan yang membentuk kita. Tangan Tuhan yang merajut kita saudara. Ayat lanjutnya. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Belum jadi baby, belum jadi anak, mata Tuhan sudah melihat kita. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satupun yang dimulai. Bahkan Tuhan sudah melihat hari depan kita. Tuhan sudah melihat besok, Tuhan sudah melihat tahun depan. Tuhan sudah melihat lagi sampai terus. Dia Alfa dan Omega. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, selalu memandang kita. Yang ketiga, saudara. Betapa mulianya pikiranmu bagiku ya Elohim, betapa besar jumlahnya. Bukan hanya tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita, saudara. Bukan hanya mata Tuhan sendiri yang memandang dan melihat kita. Tetapi pikiran Tuhan terus memikirkan kita. Betapa mulianya pikiranmu terhadapku. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya. Sebanyak pasir di pantai. Sedemikian banyaknya pikiran Tuhan tentang kita. Kita selalu ada di tangan Tuhan. Kita selalu ada dalam pandangannya Tuhan. Kita selalu ada dalam pikirannya Tuhan. Siapa di sini percaya bahwa saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Kesayangan Tuhan. Kebanggaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sebab itu gak perlu khawatir saudara. Tuhan itu sangat mempedulikan kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun juga tapi berdoa dalam segala hal. Atau bahasa Inggrisnya worry for nothing, pray for everything. Gak perlu khawatir tentang apapun juga. Pastor gimana sih Pastor? Kok gak boleh khawatir sih? Saya ini lagi dalam masalah loh Pastor. Masih ada hutang. Saya masih kepikiran anak saya, keluarga saya, pasangan saya. Badan saya masih ada sakit-sakit loh Pastor. Gimana kok Pastor bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Saudara, ini bukan saya yang bilang, mohon maaf. Saya sendiri juga sering kadang khawatir. Saya sendiri juga kadang kepikiran ini dan itu. Tapi firman Tuhan terus mengingatkan saya, janganlah khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya, berdoalah tentang apapun juga. Worry for nothing, pray for everything. Tidak khawatir tentang apapun, tetapi berdoa untuk segala sesuatu. Jadi kalau misalnya saudara mulai nih khawatir, mulai nih overthinking, itu tandanya perlu berdoa. Yang mau katakan amin? Siapa yang mau berdoa katakan amin? Mulai saat ini, ubah kekhawatiran saudara dalam doa. Ubah kekhawatiran saudara dengan pujian. Ubah kekhawatiran saudara dengan deklarasi iman. Perkatakan firman. Iya Tuhan, tolong Tuhan, aku lagi alami ini. Tapi aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Aku percaya firman-Mu pasti digenapi dalam kehidupanku. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sekalipun saudara berusaha menyembunyikan dari orang lain ya. Kadang kita itu gak mau cerita apa pergumulan kita saudara. Supaya gak ngerepotin orang ya. Atau tambah membuat orang lain kepikiran.
Tapi saya mau katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu semuanya. Bahkan Tuhan juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Saat Maria dan Marta bersedih karena Lazarus meninggal, Yesus menangis. Itu ayat paling pendek, Jesus wept. Yesus menangis karena hatinya itu lembut, saudara. Ketika saudara bersedih, sebenarnya Tuhan tuh juga bersedih loh. Sebab itu mulai saat ini, sekalipun tidak ada yang tahu persoalan saudara, Tuhanmu tahu. Dan Dia akan melakukan, menyelesaikan, menyempurnakan semuanya di dalam kita. Amin. Firman Tuhan katakan semuanya, tidak hanya sebagian. Kenapa Pastor? Kok kita harus berdoa? Bukannya Tuhan itu sudah tahu semuanya? Iya, Tuhan memang sudah tahu semuanya. Tapi Tuhan rindu kita menyatakan kerinduan kita sama Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Artinya kan kita berharap sama Tuhan, saudara. Kalau kita telepon sama orang kan berarti kita berharap sama orang tersebut. Tapi kalau kita langsung berhadapan sama Tuhan, kita menyerahkan persoalan kita pada Tuhan dan kita minta sama Tuhan, artinya kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan apa kata firman tentang orang yang berharap sama Tuhan? Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini ayat favorit saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap hanya kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, but the person who trusts in the Lord, tapi orang yang percaya kepada Tuhan will be blessed. Pasti akan diberkati. Karena apa? The Lord will show him that he can be trusted. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Dia bisa dipercaya. Tuhan bukan pemberi harapan palsu, tapi Tuhan pemberi harapan pasti. Siapa di sini percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah bisa dipercaya, tidak diragukan lagi kuasanya, tidak diragukan lagi kasihnya, tidak diragukan lagi kesetiaan yang berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Dia bisa dipercaya. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita? Tuhanku, my God, shall. Tuhanku akan yang pertama memuaskan, satisfy, memberikan kelegaan. Di dunia ini orang seringkali berkata gak cukup. Udah punya satu kendaraan motor misalnya, pingin mobil ya. Udah punya satu mobil pinginnya dua, kurang. Selalu rasa kurang, selalu rasa gak cukup. Udah punya baju warna ini pingin ini, punya sepatu ini kayaknya selalu kurang gitu ya. Siapa yang bisa memuaskan kita? Saya mau katakan di sini, di dunia ini tidak ada sesuatu apapun dan tidak ada siapapun yang bisa memuaskan kita kecuali Yesus. Saya mau katakan sekali lagi, di dunia ini tidak ada apapun dan siapapun yang bisa memuaskan kita selain Yesus. Dalam kehidupan ini gak penting kok, bukan tentang apa yang kita punya. Tetapi di kehidupan ini tentang siapa yang kita punya. Ketika saudara dan saya memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Tuhan yang akan mencukupkan kita, memuaskan kita, memenuhi kita, memberikan kita kelegaan. Arti kata memuaskan ini saudara teringat ketika Tuhan menjumpai perempuan Samaria di sumur. Perempuan ini sudah menikah 5 kali dan akhirnya dia tinggal dengan pria ke-6 yang bukan suaminya. Tetapi tetap rasa haus. Ketika dia berjumpa dengan pria ke-7 yaitu Yesus. Di saat itu dia bisa mendapatkan air kehidupan. Dan saat Tuhan katakan kalau kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan haus lagi. Dan benar saudara, Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan ini. Yesus memperkenalkan dirinya kepada perempuan ini. Sehingga perempuan ini bisa dipulihkan. Dia bisa rasa kelegaan. Dia bisa rasa puas. Karena memang tidak ada yang bisa memuaskan kita di dunia ini. Saudara, mata ini gak akan puas terus melihat ya kan. Mulut juga pinginnya kayak ini terus makan gitu ya.
Tapi saya bersyukur saudara dan saya memiliki Yesus. Yesus cukup bagiku. Christ plus nothing is everything. Kristus tanpa apapun juga itu sudah segalanya. Siapa percaya ketika saudara memiliki Yesus, saudara memiliki segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memenuhi semua dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-11. Ini perkataan Rasul Paulus di dalam penjara. Aku mengatakan ini bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar untuk menjadi cukup dalam segala keadaan. Rasa cukup dalam bahasa Inggrisnya adalah konten, rasa puas. Kalau misalnya yang mengatakan itu Bill Gates ya, ini kayaknya masih cocok. Tetapi ini adalah perkataan Rasul Paulus di mana dalam keadaan dia tuh di penjara, mungkin terbelenggu, keadaan yang sangat tidak baik. Tetapi dia katakan, aku merasa cukup, aku cukup. Saya tahu saudara, bukan karena keadaan yang mempengaruhi kehidupan kita. Bukan karena hal-hal materi yang mempengaruhi kita. Bukan karena ada orang-orang yang di dekat kita, orang-orang terkenal, orang-orang yang punya banyak hal yang menopang kita, mensupport kita. No. Hidup saudara dan saya hanya bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu cukup bagi kita. Yang percaya katakan amin. Saat saya kemarin dengerin YouTube ya. Di YouTube itu ada dokter Hans Chandra. Dokter spesialis penyakit dalam. Nah, dia berkata bahwa obat yang saat ini paling laris adalah obat penenang. Orang sering gak bisa tidur ya. Lalu yang kedua, obat yang paling laris adalah obat lambung. Biasanya itu ada hubungan ya, pikiran, overthinking, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan sehingga membuat asam lambung. Nah, gak bisa tidur dan juga mungkin lambungnya gak enak gitu ya. Saat di dunia ini orang mencari ketenangan, kedamaian. Maukah saudara dan saya datang pada Yesus? Karena Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat kita mencari damai di dunia ini, tidak ada tempat yang lain yang bisa memberikan kita damai, ketenangan, kepuasan selain Yesus. Kita naikkan pujian ini. Kalaku cari damai, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus, amin. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat, hanya Engkau Tuhan. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Evan boleh terus mainkan lagu ini. Saudara, sering dalam masa-masa kehidupan saya juga sering mengalami badai, saudara. Saya juga sering menghadapi persoalan. Tapi saya tahu kemana saya harus berlari. Saya tahu kemana saya harus pergi, saudara. Saya cuma datang kepada Tuhan. Saya sampaikan pada Tuhan. Seperti lagunya Melita Sidabutar ya. Sampaikan pada Yesus. Apa yang saya lakukan, saya gak bisa apa-apa, saudara.
Saya cuman menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini sudah bukan di tangan Lia. Apapun persoalan ini saya serahkan sama Tuhan. Saya tahu, aku tahu Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikannya bagiku. Apa yang gak sanggup aku lakukan, Kau selalu sanggup untuk melakukan. Dan sampai detik ini, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Sampai detik ini, Tuhan selalu menolong saya. Sampai detik ini, Tuhan selalu setia terhadap janjinya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara. Dia selalu memberikan kita kelegaan, kepuasan, ada jalan keluar, saudara. Yang kedua, bukan hanya Tuhan itu memberikan kepuasan dalam kehidupan kita, melegakan kita, tetapi Tuhan menguatkan. Strengthen us, He shall strengthen us. Tuhan akan menguatkan setiap kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Bukan dengan kekuatan kita, saudara. Kita itu sungguh sebenarnya gak bisa apa-apa. Kita gak bisa apa-apa. Semuanya itu yang mengerjakan Tuhan di dalam kita, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, itu betul banget, saudara. Kita lihat yuk dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Yahweh, jadilah kuat. Sebentar. Menanti, menunggu itu adalah suatu hal yang membosankan. Sesuatu hal yang gitu ya. Kadang kita tuh gak sabaran, saudara. Apalagi ya zaman-zaman sekarang semua serba instan. Semua rasanya harus serba cepat. Tapi kita gak bisa. Menantikan Tuhan itu gak bisa kita yang atur Tuhan. Waktunya kapan? Tuhan, aku mau sekarang. Aku mau sekarang, Tuhan. Aku mau sembuh sekarang juga, Tuhan. Aku mau persoalanku tuh beres sekarang ini juga, Tuhan. Gak bisa. Namanya menanti. Menanti itu menunggu. Kita gak tahu kapan waktunya. Terserah Tuhan. Dan saat kita menunggu, sometimes seringkali kita rasa lemah. Loh, ini Tuhan tolong gak ya? Ini gimana ya, doaku didengar Tuhan gak ya? Kadang kita lemah, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, jadilah kuat. Dan biarlah hatimu teguh. Ya, nantikanlah Yahweh. Yesaya 40 ayat 29. Saya kumpulkan ayat-ayat ini, saudara. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Jadi kalau kita di posisi lemah, kita di posisi tidak berdaya, bersyukurlah. Bersukacitalah, karena apa? Artinya Tuhan akan menyatakan, memberikan kekuatannya bagi kita. Di saat aku lemah, aku kuat. Justru di dalam kelemahanku, kuasamu dinyatakan sempurna. Rasul Paulus berkata, aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungi hidupku. Sekali lagi, kita hidup bukan dengan kekuatan kita, tapi kita hidup dengan kekuatan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat luar biasa. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Saya mau cerita baru beberapa hari yang lalu. Tanggal 21 Juni tepatnya, papa saya keluar dari rumah sakit setelah 8 hari di ICU. Pada saat itu saya tanya kenapa gitu ya, papa bilang perutnya papa sakit banget. Papa gak tahan, sakit udah gak tahan lagi. Jadi papa saya minum obat tuh banyak sekali, saudara. Supaya cepet tidur maksudnya. Dia minum Cipras itu bisa sekitar 10 mungkin. Biasa dia minum 2 ya, dulu ya. Tapi ini saat ini udah mau lepas dari obat, puji Tuhan. Jadi papa saya minum semua, saudara. Katanya udah gak tahan lagi, perutnya sakit sekali. 6 jam gak ketahuan, baru dibawa ke rumah sakit, dokter gak bisa lakukan apa-apa. Karena sudah keserap semua 6 jam itu, saudara. Dimasukkan selang untuk diambil air dari lambung, istilahnya umbah lambung ya. Itu juga gak bisa. Jadi dokter cuman bilang sama saya, wait and see. Cuman bisa wait, menunggu, dan terus memantau. Kalau dokter bilang kayak gitu, saudara, saya itu ya bisa apa gitu kan.
Ditunggu 1 hari, 2 hari. Gak sadar-sadar papa saya. Pastor Billy udah mulai bilang, aduh ini kalau sampai 48 jam gak bangun, gak sadar, itu berarti ada something wrong. Saya udah, aduh Tuhan, istilahnya tuh sebagai anak saudara, saya udah gak tahu lagi, saya udah lemah, saya udah gak berdaya. Saya bilang, Tuhan kuatin Lia Tuhan. Saya sampai waktu berdoa itu udah bingung saudara, mau berdoa apa lagi, kayaknya Lia udah bilang semua deh sama Tuhan. Semua udah Lia bilangin sama Tuhan. Tapi saya minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Jangan biarkan imanku ini dicuri Tuhan. Jangan biarkan pengharapanku ini dicuri. Iman, harap, dan kasih. Tolong kuatkan Lia Tuhan. Terus saudara, dokter juga bingung gitu ya. Aduh ini gimana ya. Pada bingung semua. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Belum bangun, belum sadar. Dimasukin ventilator, harus pakai ventilator. Kalau enggak bisa bernafas. Karena obatnya tuh menekan pusat pernafasan saudara. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit itu papa saya udah dalam keadaan kritis. Saturasi oksigen sekitar 70% dan belum lagi denyut nadi, jantung segala macam udah semuanya pada lemah. Oke kata dokter, kita coba foto CT scan. Karena kemungkinan asupan oksigennya kan kurang ke otak. Bisa terjadi kerusakan di otak. Ini kenapa nggak bangun-bangun? Dokter menyarankan CT scan, oke kita lakukan CT scan. Setelah itu hasilnya ketahuan, aduh hasilnya buruk kata dokter. Dilihat itu ya, di batang otak dan sekitarnya itu menggelap. Berarti ada kerusakan di batang otak. Saudara kalau menurut ilmu kedokteran, kalau ada terjadi kerusakan di batang otak, kemungkinan untuk sadar itu sangat sukar sekali. Kemungkinan untuk bisa normal itu hampir nggak mungkin. Karena itulah pusat dari kehidupan, batang otak itu saudara. Terus dokter sampai katakan seperti ini, kemungkinan terburuk usianya hanya 3-5 hari. Saudara bayangkan kalau saya mendengar kabar dari dokter dan ditunjukin foto CT scan-nya, saya bisa apa saudara? Tapi luar biasa, Tuhan itu ya kalau berfirman gak pernah melemahkan. Dia menguatkan saya saudara. Saya diingatkan kejadian tentang ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak dari Yairus. Ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke rumahnya dari Yairus itu saudara, mau menyembuhkan anak perempuannya yang sakit keras. Ada penundaan. Di tengah-tengah itu tahu-tahu ada perempuan pemdarahan yang 12 tahun itu gak sembuh-sembuh. Dia menjamah jubah Yesus, terjadi kesembuhan. Siapa yang menjamah aku kata Tuhan. Aku kok merasa ada kuasa mengalir dari tubuhku gitu. Terus perempuan ini ngacung gitu, ya Tuhan aku. Lalu karena ada penundaan itu kan tambah lambat nih, Tuhan gak datang-datang kan. Padahal itu anaknya Yairus sudah sakit keras. Ada orang datang, sudah, gak usah ngerepotin guru lagi. Anakmu sudah mati, percuma. Gak usah Yesus gak usah datang ke rumahmu, percuma anakmu sudah mati. Tapi apa kata Yesus kepada papa ini saudara, kepada papa dari anak perempuan ini. Yairus dia katakan, jangan takut, percaya saja. Perkataan Yesus itu yang Tuhan terus nyatakan dalam pikiran saya. Saat dokter bilang gini, Tuhan ingetin saya, jangan takut, percaya saja. Tuhan, saya tuh bergumul saudara. Nanti Pastor Billy bilang gini, 48 jam loh. Kalau gak bangun itu pasti ada sesuatu, pasti ada something wrong. Aduh, Tuhan bilang lagi, jangan takut, percaya saja. Perkataannya lembut tapi tegas saudara. Di tengah-tengah pergumulan saya terus menantikan Tuhan. Tuhan menguatkan saya saudara. Sampai akhirnya dokter itu lakukan lagi MRI. Di MRI itu lebih detail. Jadi dalam keadaan gak sadar papa saya dimasukin ventilator dan ada selang-selang segala macam. Terus dimasukkan di alatnya MRI saudara. Malam jam 11. Dokternya tuh telepon sama saya. Malam-malam bilang, ini kok aneh katanya. Kalau lihat dari CT scan batang otak dan sekitarnya menggelap. Tapi lihat hasil MRI kok pembuluh darahnya semua bagus. Saya jujur, kata dokternya, saya gak pernah menangani kasus seperti ini.
hanya mujizat Tuhan yang bisa memulihkan. Ayo terus berdoa. Jadi dokternya ini anak Tuhan juga, saudara. Dia bilang kalau cuman mujizat Tuhan karena dia sendiri dokternya nggak tahu harus apa gitu ya. Minta mujizat Tuhan, doa terus. Cuman Tuhan yang bisa tolong. Akhirnya saya, saudara, terus berdoa. Saya terus berdoa. Sampai satu titik saya rasa lemah juga. Saya bilang, Tuhan, apakah saya harus menyerah? Apakah saya harus berhenti berdoa? Apakah saya udahlah pasrah aja? Terus Tuhan ingatkan saya satu hal. Ketika aku menjelajah ke seluruh dunia ini, mataku memandang. Apakah aku temui iman di dunia ini? Saat saya mendengar firman Tuhan itu, saya dibangkitkan. Oke Tuhan, Tuhan mau Lia tetap beriman sama Tuhan. Oke Tuhan, Lia mau tetap beriman. Lia mau tetap percaya sama Tuhan. Tuhan saat ini menjelajah, matanya menjelajah, melihat saudara, apakah aku melihat iman, apakah aku menemukan iman di tempat ini. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan melihat ke seluruh dunia ini, mata Tuhan menjelajah, biarlah Tuhan mendapati ada iman di hidup Lia. Saya terus berdoa, sepakat dengan Tuhan saudara. Mujizat terjadi, papa saya sadar, normal, otaknya baik-baik saja. Dan apa yang dikhawatirkan, apa yang kata dokter begini, begitu, semuanya tidak terjadi. Satu dokter semua sepakat bahwa ini adalah mujizat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai detik ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita naikkan satu pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Musik terus mengalun dengan lembut. Melalui peristiwa demi peristiwa, saya semakin mengerti saudara. Dan memahami betapa dalamnya kasih-Nya. Betapa tingginya kasih-Nya. Betapa panjang dan lebar kasih-Nya. Saya melihat sendiri, saya membuktikan. Tuhan sangat mengasihi papa saya. Kasih-Nya sampai dalam saudara. Menarik papa saya mengeluarkan dari alam maut. Memindahkan papa saya dari kebinasaan kepada kehidupan. Memindahkan papa saya dari gelap kepada terang. Memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Sedalam itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia akan terus membawa kita tuh sampai kepada kekekalan. Di mana Dia berada, di situ kita berada. Saudara melihat kasih Tuhan yang gak terselami saudara. Di mana kita mau menyerah terhadap hidup kita. Bahkan kita mau menyerah atas keadaan kita.
Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih-Nya tidak berkesudahan, kasih-Nya tidak pernah gagal, dan kasih-Nya selalu menang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Bukan hanya Tuhan memberikan kita kelegaan, kepuasan, bukan hanya Tuhan memberikan kita kekuatan, tetapi yang terakhir pada hari ini saya mau sampaikan, Tuhan memberikan kita kelimpahan. Tuhan melimpahkan semuanya dalam kehidupan kita, terutama apa? Anugerahnya, kemurahannya, kasihnya, kesetiaannya, kekuatannya, kuasanya, damai sejahteranya dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kita mau melihat Filipi 4 ayat yang ke-18. Aku memiliki semuanya, bahkan berkelimpahan. Rasul Paulus menulis ini, ingat ya, di penjara. Tapi Tuhan yang memberikan kelimpahan bagi Rasul Paulus. Bukan karena materi-materi, bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi dia berkata, aku memiliki semuanya, bahkan berkelimpahan. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan Yesus sanggup untuk melimpahkan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Saat kita memiliki Tuhan, Tuhan lebih daripada cukup. Ayat 19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, but my God shall supply. Dan Tuhanku, my God shall supply. Dan Tuhanku akan menyediakan. Saya kasih dalam kurung di situ, fill until full. Kalau kasih itu enggak setengah-setengah, saudara. Saudara ingat dulu ada janda punya buli-buli, itu diisi terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Seperti itu Tuhan mengisi kehidupan saudara. Akan terus-menerus diisi. Dia adalah sumber air kehidupan yang tidak akan pernah kering. My God shall supply all your need according to His righteous in glory by Christ Jesus. Tuhan bukan hanya memberikan kita hidup. Alah, yang penting kamu hidup. Enggak. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dengan lebih berkelimpahan. Yuk kita baca bersama-sama Yohanes 10 ayat 10, 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Siapa di sini percaya saudara miliki Yesus? Saudara berkelimpahan di dalam Yesus selalu dan selalu. Tujuannya apa saudara? Supaya melalui kehidupan saudara dan saya terus mengalir, terus mengalir. Terus mengalir kehidupan. Saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Saat kita mungkin membutuhkan sesuatu, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Bapakku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang saya sering lakukan saudara. Saya udah mulai, ini kan mau mulai bayar uang sekolah nih. Bayar uang sekolah 2 anak saya. Dan saya suka bayar itu di muka supaya dapat diskon. Itu udah sekitar 80 juta loh saudara. Mahal sekali memang uang sekolahnya. Ya, saya gak tahu ya. Saya cuma datang sama Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan? Perlu untuk bayar uang sekolah. Ini gimana Tuhan? Perlu untuk bayar asuransi. Ini gimana Tuhan? Perlu untuk bayar ini. Tapi saya katakan Bapakku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Beneran saudara, beneran. Saudara kalau belum pernah coba, mari silakan dicoba. Nikmati, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Mengucap syukur. Mengucap syukur kita akan terima kasih Tuhan. Kau sudah menyediakan semua yang aku butuhkan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada lagu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau benar Tuhan. Kau mulia
sudah dipelihara Tuhan bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sambil saya bacakan kesimpulannya saudara, saya undang juga pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Kalau sampai detik ini saudara masih bisa bernafas, kalau sampai detik ini saudara bisa menikmati semua kebaikan Tuhan, saya tahu semuanya itu hanya karena anugerah. Hidup kita semuanya hanya karena anugerah. Dan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dulu, itu akan terus Tuhan lanjutkan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi, semuanya akan dipenuhi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan terus memuaskan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang terus memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu memuaskan hidup kami. Dan Tuhan, terima kasih Kau selalu menguatkan kami. Di saat kami lemah, kami kuat. Karena tangan Tuhan yang menguatkan kami. Karena tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Kau menyediakan semua yang kami butuhkan. Kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami terima kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini saudara dengar firman Tuhan. Tuhan katakan, biarlah aku memuaskan hidupmu. Seperti gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke aliran air sungai yang jernih dan tenang. Biarkan Tuhan menuntun hidup saudara. Biarkan Tuhan memuaskan dan memberi kelegaan dalam kehidupan saudara. Dan biarkan Tuhan menguatkan saudara. Ketika saudara lemah, gak berdaya, saudara datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Dan Tuhan akan terus memberikan kekuatannya dalam kehidupan saudara. Bahkan Dia akan memberikan jalan keluar supaya saudara dan saya bisa menanggung semuanya. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan memberikan kelimpahan, damai sejahtera, sukacita berlimpah, anugerah, kemurahan, kebajikan Tuhan. Terus itu yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Percayakah saudara? Di dalam Yesus kita akan terus menerus diberkati. Di dalam Yesus kita akan terus menerus ditolong. Di dalam Yesus kita akan terus menerus diselamatkan. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Engkau akan terus menanggung hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Inilah doa kami Tuhan. Terjadilah dan memperluas. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Daerahku, katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertaiku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Kau menjauhkan kami dari semua yang jahat Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengar firman Tuhan akan meluputkan kita dari semua yang jahat. Ku yakin Engkau memberkati
sesuai perkataan-Mu. Jadi seperti yang Engkau percayai, berkatakan, oh terima kasih Tuhan. Engkau yang memperluas daerah kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih. Percaya tangan-Mu yang perkasa menopang hidup kami Tuhan, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku. Terima kasih, kami percaya tangan-Mu Tuhan. Ku percaya terus menggandengku, terus menuntunku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mulai saat ini katakan dengan iman, percaya, terima. Ku yakin terima dari Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan saudara. Amin. Berlimpah-limpah. Oh haleluya. Dan memperluas. Thank you Lord. Daerahku. Kami yakin Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, kami percaya Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perkatakan dengan iman, percaya tidak ada kesakitan Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan yang akan melakukannya dan akan terus melakukannya dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang terus memberkati, Kau Tuhan yang terus memulihkan, Kau Tuhan yang terus menyembuhkan, Kau Tuhan yang terus menyertai, dan Kau Tuhan yang terus menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah ditolong, disertai, diselamatkan Tuhan dengan iman bersama, katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.